Kita sudah berjuang sehormat-hormatnya, sudah berusaha sekuat-kuatnya. Terima kasih kawan-kawan, tidak ada perjuangan yang sia-sia. Tetap semangat menunggu hasil keputusan KPU. Tapi gua nggak akan berhenti buat nyorotin proses yang banyak banget kecurangannya. Bansos dijadikan seperti alat perang mereka untuk mendapatkan suara dengan cara yang buat gua sih culas ya. Pilpres ini belum selesai, tapi gue nggak akan berhenti buat nyorotin proses yang banyak banget kecurangannya. Gue ngelihat untuk kubu 02 ini terlalu memaksakan segala cara untuk menang. Penyebabnya gue curiga karena seperti yang pernah dibilang sama Menkominfo Budiari nih di sebuah acara. Kalau mereka sampai kalah akan banyak yang dipenjara. Statement ini cukup meyakinkan gue kalau mereka akan berusaha mati-matian untuk menang atau mereka akan menciptakan perang. Tentu perang yang gue maksud di sini dalam tanda kutip ya, maknanya luas. Bisa perang dalam artian buka-bukaan kartu atau perang dalam artian adu domba sesama anak bangsa atau yang lain-lain. Bangsa ini sudah melewati banyak perjalanan panjang. Kita pernah merasakan perang fisik, perang saudara, sampai yang sedang terjadi nih adalah perang opini. Lu capek gak sih dengan semua ini? Ya, pasti ada capek. Tapi kalau berkaca pada statement Budiari nih, tadi sih gue yakin bahwa semua tuh kelihatannya mereka bakal melakukan semuanya demi kemenangan. Mereka menciptakan dalam tanda kutip nih, perang pada saat masa kampanye. Dengan mempertontonkan dengan mata telanjang upaya-upaya penggiringan opini dengan menggunakan kebijakan negara. Lo tahu kan apa yang gue maksud? Ya, apalagi kalau bukan bansos. Bansos dijadikan seperti alat perang mereka untuk mendapatkan suara dengan cara yang buat gue sih culas ya. Gimana nggak culas coba? Kalau bansos yang disiapkan pakai duit pajak kita, terus diklaim kalau itu dikeluarkan oleh seorang yang bernama Joko Widodo. Dan buat apa coba? Ya apalagi kalau bukan buat anaknya. Bahkan gue pernah denger jokes kayak gini nih. Jadi tuh gue lagi naik ojek online ya, terus nyambung lah ke perbincangan Pilpres. Supir ojolnya tuh bilang, anggaran kampanye Prabowo Gibran sampai 500 triliun ya. Terus gue bingung tuh, tahu dari mana pak? Terus dia bilang, kan anggaran bansos 500 triliun. Anjir. Tapi ya gini-gini lah. Yang gini-gini adalah bukti kalau urusan bansos itu jadi perhatian banyak orang kan. Bahkan orang-orang yang gue temuin tuh udah bertekad akan mengambil bansos. Bahkan uangnya. Tapi mereka akan tetap mencoblos sesuai hati nuraninya. Ya sorry to say nih, bukan 02. Tapi beberapa banyak orang sih, ya bisa aja nekat kayak gini kan. Lalu setelah bansos apalagi yang kira-kira jadi senjata perang mereka? Kalau gue lihat sih penggunaan aparat negara ya. Dari mulai oknum aparat keamanan sampai aparat desa. Jujur, gue kasihan banget ngeliat aparat-aparat ini yang terkesan gak ikhlas menerima keinginan penguasa untuk melibatkan mereka dalam proses pemenangan putra penguasa. Banyak dari mereka yang masih punya nurani dan integritas tinggi loh. Cuma mereka bisa apa? Kalau arahan bosnya kayak gitu. Walaupun itu bukan arahan tertulis ya atau resmi, tapi kan tetap aja itu arahan bos. Kalau nggak dijalanin bisa panjang urusannya. Karena dampaknya bisa menyangkut juga ke urusan karir mereka kan. Ya, gue cuma bisa prihatin aja ngelihat kondisi mereka yang masih punya integritas itu jadi kayak gini. Udah kayak SBY belum gue? Ini cuma beberapa contoh dalam tanda kutip ya, alat perang yang sedang digunakan oleh penguasa. Lalu masalah besarnya adalah sudah dengan berbagai macam intrik dan kolusi. Lalu gimana ke depannya nasib demokrasi kita? Lalu gimana nasib oknum-oknum kotor itu? Terutama bagi oknum-oknum pejabat yang sudah menyalahgunakan jabatan dan kewenangannya. Siapa yang mau bertanggung jawab atas nasib mereka ke depan? Gua rasa mereka akan dihadapi rasa penyesalan seumur hidupnya. Tapi ini jadi pelajaran penting buat semua pejabat ke depannya. Supaya jangan lagi mau dalam tanda kutip nih digunakan oleh penguasa sebagai alat politik. Karena kekuatan itu ada di tangan rakyat, bukan di tangan penguasa. Jadi ke depannya semoga praktek-praktek seperti ini nggak terjadi lagi ya. Yang sudah terjadi ya sudahlah terima aja. Tapi jujur ya, bukan itu yang gue takutin. Yang gue takutin itu apa yang mereka lakukan kalau nanti di perhitungan suara realnya mereka kalah. Ini yang masih bertanya-tanya menurut gue ya. Oke lah kalau misalkan Prabowo tuh sudah berpengalaman kalah. Tapi kan Jokowi itu belum pernah merasakan kalah dalam pertarungan politik.
Dan dia masih memegang kekuasaan yang bisa menggerakkan kekuatan militer dan kepolisian. Bahkan beberapa pendukungnya juga masih ada yang loyal loh. Prediksi gue kalau Prabowo kalah, Jokowi akan merapat kembali ke PDIP. Masalahnya, mau nggak PDIP menerima kembali sosok Jokowi setelah dalam tanda kutip nih digebukin selama berbulan-bulan oleh Jokowi dan Brutus-Brutus di sekelilingnya. Dan Bu Mega itu setahu gue juga bukan orang yang gampang nerima pengkhianat politik. Kita ambil contoh aja ketika Pak SBY waktu itu dianggap mengkhianati Presiden Megawati karena tidak ngomong pas mau nyapres. Sebenarnya sih nggak masalah kalau SBY mau nyapres, tapi setidaknya hormati kedudukan Bu Mega sebagai presiden dengan ngomong baik-baik. Cuma itu aja kok. Tapi ya SBY sudah terlanjur maju dengan keputusannya sendiri. Seperti itulah sosok seorang Bu Mega. Kalau urusan prinsip, beliau nggak pernah goyah. Mau dibilang sombong atau angkuh, ya terserah. Nah, yang bikin penasaran apakah beliau mau menerima Pak Jokowi kembali? Ya, gue nggak tahu. Lihat aja nanti. Kabarnya sih Pak Jokowi sudah meminta Sultan menjadi penengah untuk dipertemukannya dengan Bu Megawati. Hasilnya gimana ya kita tunggu aja. Nah, terus kalau Bu Mega nggak mau ketemu gimana? Nah ini bagian serunya. Yang gue perkirakan adalah Jokowi kemungkinan akan menggunakan sisa-sisa kekuatan politiknya untuk menciptakan sesuatu yang bisa membuat keadaannya mungkin akan merugikan PDIP. Ya, kemungkinannya akan ada situasi-situasi panas nih. Ya, sedikit lah. Tapi kenapa gue bilang sedikit? Karena begitu terpilih presiden baru, apalagi yang bukan didukung oleh Jokowi nih, para aparat-aparat negara ini nggak akan nurut lagi sama Jokowi. Mereka semua akan mulai main aman dan cuci piring kotor atas perbuatan mereka sendiri. Tinggallah Jokowi sendirian. Mungkin dengan beberapa pendukung yang masih loyal ya. Itu pun gue rasa nggak banyak jumlahnya. Tapi ini cuma prediksi aja loh ya. Ini prediksi yang gue sendiri aja yang berharap kejadian ini. Ya karena mau gimana pun situasinya tetap normal-normal aja kok. Nggak perlu lah panas-panasan. Apalagi bisa sampai perang saudara. Walaupun gue tetap bersiap-siap kalau aja nih prediksi gue tentang mereka itu benar-benar kejadian. Menang atau perang. Well, kabar terakhir soal Quick Count. Emang nggak menggembirakan sih. Tapi nggak ada salahnya kita tunggu pengumuman KPU untuk memastikan hasilnya. Walaupun gue sih udah sangat meragukan kredibilitas KPU ya. Tapi ya mereka lah penentunya. Kita sudah berjuang sehormat-hormatnya. Sudah berusaha sekuat-kuatnya. Terima kasih kawan-kawan. Tidak ada perjuangan yang sia-sia. Tetap semangat menunggu hasil keputusan KPU. Sekian dari gue Iwan Chan. Sampai jumpa di Calm Talk berikutnya. Bye.